Hai, selamat datang di channel ini. Kalau kamu suka cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding, kamu ada di tempat yang tepat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena malam ini, aku mau ajak kamu ke sebuah desa yang katanya dihuni oleh sosok yang gak pernah bisa pergi dari dunia manusia. Namanya Desa Gunung Tapak. Lokasinya jauh dari kota. Harus naik motor 3 jam dari jalan utama, ngelewatin hutan, dan cuma ada satu warung di tengah desa. Desa ini terkenal bukan karena alamnya yang indah, tapi karena satu rumah tua yang gak pernah laku dijual. Padahal sudah ditawar murah banget, tapi setiap orang yang tinggal di sana pasti ngalamin hal-hal yang gak bisa dijelaskan logika. Cerita ini bermula dari keluarga Pak Dirman. Mereka pindah ke desa itu tahun ke-2004. Waktu itu mereka gak percaya sama cerita-cerita mistis. Tapi semua berubah waktu malam pertama mereka di rumah itu. Jam 2 pagi, Ibu Sari istrinya dengar suara tangisan dari dapur. Dia pikir anak bungsunya bangun. Tapi waktu dicek, anaknya lagi tidur lelap. Lalu dia lihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di sudut ruangan. Nggak gerak, nggak ngomong, cuma berdiri dan nangis. Pak Dirman akhirnya cerita ke tetangga, dan barulah dia tahu rumah itu pernah jadi tempat tragedi. Warga setempat pun bercerita, dulu ada perempuan namanya Mbak Rini. Dia dibunuh tunangannya sendiri karena nggak direstui orang tua. Mayatnya dibuang ke sumur belakang rumah itu. Dan sejak saat itu, kata warga, tiap malam Jumat terdengar suara perempuan nangis dan kadang sumur itu berbuih darah. Kami coba datangi sumur tua itu dan tiba-tiba salah satu kamera mati. Padahal baterainya baru diganti. Dan pas kita pulang, salah satu tim kami mimpi didatangi perempuan berbaju putih. Dia cuma bilang satu kalimat, "Jangan ganggu aku lagi." Sampai sekarang, rumah itu masih kosong dan warga sekitar tetap percaya Mbak Rini masih gentayangan. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia belum tenang. Setelah pulang dari rumah itu, 3 anggota tim kami mengalami mimpi yang aneh. Mereka semua mimpi berdiri di depan sumur tua di belakang rumah itu. Angin kencang berhembus. Dari dalam sumur keluar suara lirih. Kembalikan yang dia ambil. Saat kami kumpul dan saling cerita, ternyata mimpi mereka sama persis. Seremnya lagi, semua mimpi itu terjadi di malam yang sama. Karena sudah mulai mengganggu tim, kami putuskan buat panggil orang pintar. Datanglah Mbah Sarto, seorang dukun tua dari desa seberang. Katanya, rumah itu memang tempat bersemayam arwah penasaran. Dia bawa dupa, bunga, dan satu kantong kecil tanah dari kuburan tua. Waktu dia berdiri dekat sumur, Mbah Sarto bilang pelan, "Ada janin yang tak pernah lahir, tapi tak pernah pergi." Kami semua langsung merinding. Menurut Mbah Sarto, perempuan yang dulu tinggal di rumah itu, Mbak Rini, tidak hanya dibunuh karena asmara, tapi ternyata sedang hamil saat itu. Tunangannya membunuhnya karena malu dan mayatnya
dibuang begitu saja. Bayi dalam kandungannya ikut mati, tapi tak pernah dikuburkan layak. Jadi, bukan cuma satu arwah yang bergentayangan, ada dua jiwa terjebak dalam amarah dan kesedihan. Kami dan Mbah Sarto akhirnya sepakat untuk membuka kembali tutup sumur. Dengan senter dan kamera, kami coba menyelam pelan-pelan. Dan di dasar sumur, kami menemukan seuntai kalung. Kalung tua berwarna emas, terjerat akar dan lumpur. Tapi tak hanya itu, ada juga tulang-tulang kecil, tulang bayi yang tak pernah sempat melihat dunia. Kalung itu diangkat, dibersihkan, dan ditaruh di atas kain putih. Malam itu, Mbah Sarto melakukan ritual kecil. Waktu dupa dinyalakan, tiba-tiba angin berhenti, sunyi mencekam. Lalu dari arah rumah terdengar suara tangisan pelan. Tapi kali ini bukan tangisan kesedihan, lebih seperti tangisan perpisahan. Setelah ritual selesai, suara-suara itu tidak pernah terdengar lagi. Rumah itu jadi lebih tenang. Penduduk desa pun mulai berani lewat jalan belakang. Beberapa bilang mereka pernah melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di dekat pohon besar. Dia hanya berdiri, menatap matahari pagi, seolah akhirnya dia bisa pergi dengan damai. Namun, cerita belum berhenti di sana. 2 minggu kemudian, saat warga membersihkan rumah itu, mereka menemukan sesuatu di bawah lantai dapur. Sebuah kotak kayu tua berisi surat tulisan tangan dari Mbak Rini. Isinya permohonan terakhirnya. Dia tahu hidupnya terancam dan berharap, jika aku tak bisa selamat, kuburkan aku bersama kalung ini. Jangan pisahkan kami. Sayangnya, permintaan itu tak pernah sampai. Sampai sekarang, desa mulai kembali normal. Tapi, pertanyaannya, apakah benar arwah itu sudah pergi? Atau hanya sedang diam? Karena ada satu kejadian aneh. Seekor anjing milik warga tiba-tiba menyalak mengarah ke rumah tua itu tepat jam 2 pagi. Tak lama, pemiliknya mendengar suara ketukan di jendela rumahnya. Waktu dia buka, tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca ada bekas tangan kecil seperti tangan anak-anak. Itulah kisah tentang hantu gentayangan di sebuah desa terpencil. Apa menurut kamu? Semua sudah selesai? Atau justru ini baru awalnya? Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena di episode selanjutnya kita akan bahas tentang sekolah yang sudah 20 tahun kosong, tapi bel pintunya masih berbunyi sendiri tiap pagi. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan hati-hati, jangan pernah lihat ke belakang saat kamu sendirian.